Itu variasi antena sirip U, mungkin biar bisa menembus banjir. Jadi ketika banjir nanti dia bisa berenang. Terus di bawah ini nanti dia akan berubah, bannya ini akan berubah jadi sirip. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Aro Channel. Kali ini kita mendapat sebuah kesempatan yang sangat istimewa. Jadi pagi ini saya dapat satu unit Mazda Familia tahun 97 manual untuk di review. Kondisinya masih sangat oke buat kita lihat. Jadi kalian untuk yang masih cari referensi untuk pembelian mobil, mungkin kalian pembelian mobil pertama, boleh disimak video ini sampai selesai. Kita akan ulas dari eksterior, interior, mesin, bagasi, sampai nanti test drive seperti apa rasanya, seperti apa impresinya, seperti apa performanya. Jadi stay tune, langsung aja ke videonya, simak sampai selesai. Check it out. Oke, jadi ini adalah satu unit Mazda Familia tahun 1997. Dia transmisinya manual. Kebetulan dapat yang dari plat B Cikarang ya, asli perorangan sih. BPKB-nya nggak ada track record bekas di taksi gitu ya. Cuman warnanya ini sekilas oke sih. Jadi kayak eye catching gitu kan, jarang kan ya warna begini ya. Nah, langsung aja kita lihat dulu ada apa aja mulai dari depan. Nah, jadi sebelum kita mulai, sebetulnya Mazda Familia ini sudah ada generasi yang sebelumnya dari ini. Jadi pertama kali keluar itu kalau masuk Indonesia kan 323 ya. Ini juga masih 323, jadi ada interplay. Terus habis itu jadi Lantis, setelah itu jadi Familia. Nah, perbedaan yang paling kelihatan banget sih kalau dari luar ya itu dari bempernya. Bemper, terus dari konfigurasi grill yang di bawah ini. Jadi kan ada grill yang di atas tuh yang ada logonya, terus ada kisi-kisi udara lagi yang di bawah. Nah, grill yang ini kalau Lantis itu lebih ngotak, dia lebih ngotak. Nah, ini yang Familia itu dia udah lebih ke trapesium lah, semi-semi sudah semi-semi membulat gitu ya. Nah, kalau untuk lebih cakepnya cakep yang mana opsional sih ya, itu tergantung selera. Jadi cakep atau enggaknya memang tergantung selera. Nah, oke, nanti untuk mesinnya nanti kita akan bahas lebih lengkap ketika kita buka kap mesinnya ya. Kalau untuk sekedar cerita aja, Mazda ini konfigurasinya inline 4, dia 1800 cc DOHC injeksi. Jadi kalau untuk tenaganya memang cukup mumpuni, responsif, bertenaga. Cuman ya memang lebih boros kalau dibanding dengan yang 16. Oke, langsung aja dari eksteriornya. Yang di atas pertama kali kita nggak melihat ada antena apapun di situ, karena antenanya masih seperti model-model yang lama. Jadi antenanya itu ada di belakang, di dekat bagasi ya, di dekat engsel bagasi. Jadi dia masih otomatis naik turun. Terus ini untuk kaca depan ini cukup gede ya, seimbang dengan bodi mobilnya. Jadi ini bodi mobilnya itu gambot banget, gede banget. Jadi di dalam kabin memang rasanya bakalan luas banget. Kalau untuk sedikit ngintip aja sih, nah itu perbandingan tuh. Itu ada LCGC kita, LCGC sejuta umat. Ukuran mobilnya segitu. Kalau kita bandingkan begini, nah tuh kelihatan tuh. Oh, gede banget ini mobil. Nih. Mobilnya emang gede banget, cakep manis sih. Terus kita lihat ke pilar A ini ya. Nah, pilar A-nya ini masih khas 90-an. Jadi pilar A-nya masih tipis, tapi kalau dibanding dengan yang lain sih ini sudah agak lumayan tebal kalau kita lihat dari dalam, karena efek trimnya yang di dalam itu cukup gendut ya.
Jadi lumayan kelihatan lebar lah, tapi nggak masalah sih, masih enak buat dipandang-pandang karena emang ciri khasnya sedan tahun 90-an itu visualnya kita ketika driving itu enak banget. Nah ini masih nggak setebal mobil sekarang lah. Terus di depan ada wiper, ini 2 biji wipernya. Terus konfigurasinya sama, dia ada kecepatan pertama intermittent, sudah dilengkapi intermittent, terus ada speed kedua dan ada speed ketiga itu yang paling kencangnya. Nah di depan ada washer, washernya ada 2 biji, ini 2 atau 3 lubang ya, sebentar yuk kita cek yuk. Nah dia 2 lubang, dia washernya 2 lubang. Untuk ngaturnya nanti bisa lah diatur-atur, kalian tahu caranya ngatur juga kan. Terus kapnya, kita lihat ke kap mesin. Kapnya ini udah desainnya sporty ya, jadi mobil Familia ini tuh unik karena desainnya sporty klasik. Kita lihat tuh hoodnya nih dari kapnya tuh. Nah di situ dia sudah ada, nah ini tuh dia semacam kayak benjol gitu kan. Nah benjolnya ini kayak kesannya jadi kayak apa ya, kita lihat sekilas malah jadi kayak Mustang gitu kan, Ford Mustang gitu kan. Nah lumayan keren sih. Kalau untuk panjangnya kap sih dia nggak terlalu panjang sebetulnya, moncongnya ya nggak terlalu panjang, masih kalau kita lihat sih masih lebih panjang si Lancer kalau secara keseluruhan body ya. Jadi ya inilah yang bikin dia kelihatan lebih sporty. Di depan posisi grillnya dia cerdas banget bikinnya. Jadi di sini karena ini juga perubahan lambang Mazda ya. Jadi ya dari yang sebelumnya bulat, yang kepasang di Miata juga sama di Lantis, terus dia berubah jadi lambang sayap. Jadi nambah kelihatan sporty, kelihatan lebih futuristik. Terus desain grillnya ini saya senang banget ya. Jadi kayak berasa karbon gitu kan. Padahal sebetulnya dia bukan karbon. Terus di headlamp, nah ini headlampnya. Headlampnya ini sudah plastik ya, udah bukan kaca. Ini sen juga sudah plastik, sudah bukan kaca. Fitur safety, jadi memang di akhir tahun 90-an itu beberapa sudah banyak yang pakai headlamp plastik supaya lebih aman ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, tidak ada kaca-kaca yang pecah yang bisa membahayakan entah itu pengguna jalan lain atau pengemudi itu sendiri. Oke, terus lari ke bumper. Nah, di bumpernya di sini itu desainnya cukup oke, walaupun sebetulnya untuk beberapa orang tuh lebih seneng yang Lantis ya. Kalau yang Lantis itu di depan nih ada sen lagi, terus fog lampnya di situ ada juga, cuman lebih kecil sepertinya ukurannya. Terus grillnya di depan juga lebih kotak, jadi lebih apa ya, orang bilang sih lebih sporty lagi gitu. Cuman kalau untuk saya pribadi sih, opini pribadi ya, kalau saya lebih senang seleranya ke Familia sih, karena kelihatan lebih simple aja, jadi nggak terlalu banyak ornamen di depan. Nah, ini sudah ada fog lamp. Fog lampnya yang ini sepertinya udah bukan originalnya, walaupun memang tempatnya fog lamp itu sebetulnya sudah original, cuman ini sepertinya bukan originalnya. Nah untuk di depan tempat plat nomornya di situ, sebetulnya tempat plat nomornya masih JDM banget ya, tuh ukurannya masih kecil banget kan. Nggak kayak mobil sekarang lah, udah gede-gede gitu kan tempat platnya kan. Cuman ini platnya aja nggak dikecilin. Oke. Nah, tampilan secara keseluruhan kalau kita lihat dari depan itu akan seperti ini. Nah, cakep kan? Ini mobil kelihatan sporty elegan lah. Nanti kalau dari belakang malah lebih kelihatan klasik. Oke, ini tampilan dari depan, fiturnya ada itu semua. Terus kita coba lihat ke samping. Yuk kita ikuti aja videonya. Oke, sekarang kita sudah ada di samping. Looksnya seperti ini. Ini dari samping, bodinya emang panjang ya, sedikit gendut, gede gitu ya. Nah, pertama kali yang dilihat dari depan sini itu adalah ada lampu sen ya. Ada lampu sen di samping fender depan kiri. Ini untuk fitur safety juga, jadi buat kalian yang mau belok ke kanan atau ke kiri, jika ada kendaraan yang mepet dengan bodi mobil kalian, ini bisa kasih tanda untuk mereka, begitu. Terus kalau kita lihat dari sini, dia berasa bodinya itu kayak ngelebar ya. Nah nih, bodinya kayak ngelebar, jadi semacam kayak nggak lurus gitu fendernya, jadi kayak lebih
apa sih, kayak lebih landai keluar gitu kan. Jadi kayak wide body kit gitulah. Cuman nggak yang wide body kit yang sadis gitu, enggak sih. Standar, cuman cakep lah. Jadi kelihatan kayak kakinya tuh keker gitu kan. Nah, ini di bawah ini ada velg. Ya iyalah ada velgnya ya kan. Ini sebetulnya velg racing, ringnya ring 15 double PCD. Kalau untuk PCD-nya itu 400 kalau yang dipakai di Familia. Ini bannya pakai ukuran 185/60. Tadinya dia pakai ring 17 by ceritanya si owner. Cuman karena pengen dibikin lebih empuk, jadi dia tuker sama punya orang. Tadinya ini pelek kepasang di Great Corolla, jadi dopnya di situ masih Toyota, belum sempat diganti. Nah, kalau untuk suspensinya sendiri yang depan sudah pakai McPherson, jadi empuknya istimewa ya. Memang untuk Familia ini salah satu kelebihannya adalah suspensinya yang sangat enak, sangat lembut. Jadi bisa dibilang hampir bisa jadi pesaingnya si Mercedes ya di tahun itu ya. Cukup laris juga sih seri lantisnya. Cuman Familianya ini dulu memang nggak selaris yang lantisnya. Tapi ya kembali lagi lah. Kalau untuk saya lebih senang yang Familianya karena memang kelihatan lebih simpel. Jadi nggak terlalu banyak ornamen begitu. Nah, ini dari kaki-kaki depan. Terus di sebelah sini ada mud flap, mud guard ya. Mau mud flap, mud guard sama aja, fungsinya untuk melindungi bodi mobil dari tamparan-tamparan tamparan mantan, bukan tamparan mantan, tamparan lumpur, pasir, batu gitu kan yang bisa kena ke bodi. Nah, ini mud guardnya. Terus naik dari mud guard, ini ada door trim, door trim, apa sih itu namanya, list pintu. Nah, ini ada list pintunya. List pintunya panjang, bentuknya sudah mulai ngoval ya. Ini kalau kita lihat sih mirip-mirip lah kayak list pintunya si Lancer, si Genio gitu-gitu. Memang tahun 90-an itu listnya masih bulat-bulat gini ya, lagi ngetren ya. Gitu sampai ke belakang. Warnanya nggak sewarna body, dia warnanya hitam. Jadi kelihatan tegas gitu. Terus di belakang sana nanti kita akan ke sana. Terus di sebelah sini sudah ada spion. Nah, spionnya ini cukup gede, cukup lebar. Terus dia juga sudah electric mirror, jadi sudah bisa di setting posisinya mau naik turun kanan kiri seberapa besar, seberapa lebar, seberapa sempit itu dari kabin. Cuman memang belum foldable ya, dia belum yang electric foldable, tapi kalau foldable manual sudah. Nah, ini sudah foldable, jadi nggak usah repot kalau kalian nekuk spion harus ngatur ulang spionnya, nggak usah. Terus di sebelah sini untuk jendela samping seperti itu. Ini masih ada patahan di situ, patahannya kecil banget, jadi jendelanya kerasa lebar sekali. Dan memang pandangan di dalam itu rasanya luas banget ya. Rasanya luas banget karena gede mobil ini, jendelanya juga dibikin gede-gede. Jadi berasa kayak di akuarium guys. Karena gede banget semuanya. Nice lah, nice. Kalau untuk yang depan ini bisa turun sampai full, kalau yang belakang nggak bisa turun sampai full banget, masih nyisa sekitar 10% seperti itu. Nah, terus beralih ke handle. Ini handlenya masih model congkel. Nah, ini masih model congkel. Kalau untuk pintunya itu apalagi pas lagi buka ya, ini suaranya kelihatan solid banget, nyenengin banget ya. Coba dengerin ya. Nah, khas tahun 90-an banget, ini pintunya berat. Jadi buildnya Mazda itu memang istimewa ya waktu itu ya. Pintunya berat semua, mau depan mau belakang. Terus ketika kita tutup, suaranya juga masih yang krep gitu kan. Enak lah dengerin suara pintu sedan tahun 90-an tuh enak. Terus yang belakang, nah ini ya lumayan enteng lah. Cuman sudah kalau dibandingin sama brand yang lain yang setahunnya ini, seumurnya ini ya lumayan berat ini sudah pintunya. Pas ditutup juga suaranya solid. Oke. Terus ini sebetulnya tambahan sih, itu variasi antena sirip view, mungkin biar bisa menembus banjir. Jadi ketika banjir nanti dia bisa berenang. Terus di bawah ini nanti dia akan berubah, bannya ini akan berubah jadi sirip. Enggak sih, ini
Ini emang variasi aja sebetulnya, tapi kayaknya nggak fungsi, jadi cuma ditempel aja sih itu sebetulnya sama ownernya. Oke, terus di sini ini sudah ada tutup bensin. Tutup bensinnya di sebelah kiri. Jadi jangan sampai ketukar ya, karena di dashboard sana nanti itu nggak ada petunjuk si tangki bensinnya di kiri apa di kanan. Jadi ini memang harus diapalin tangki bensinnya di kiri. Terus kita lihat lagi di sini. Ini ada pinggul. Nah, pinggulnya ini yang di sebelah sini dia kelihatan agak lebih ngelebar, jadi agak lebih ngelandai di situ ya. Jadi kelihatan lebih gambot lah. Ini juga sama di sini, khasnya 323 gitu, ada semacam kayak pinggulnya. Nah, gini nih. Itu jadi bikin lebih apa ya? Kalau saya sih senang aja ya. Jadi kelihatan lebih lebar mobilnya. Di sini juga ada semacam kayak wide lagi, tapi nggak selebar yang depan. Kalau yang depan kan benar-benar kayak body kit. Kalau yang ini nggak terlalu lebar, standar sih. Belakang velgnya sama, ceritanya juga sama. Kemarin waktu dititip ke kita buat di review, ini bekasnya Grid Corolla juga, jadi dopnya belum sempat diganti. Tadinya sebetulnya fitmentnya bagus sih, dia pakai 17, cuman karena emang kepengen lebih empuk jadi diganti ke ring 15 gitu. Terus di sini nih ada guard sedikit ya buat pintu belakang. Barangkali nanti ada apa itu? Oh, ada Spiderman. Oke. Terus di belakang ini ada mudguard. Mudguardnya udah nggak terlalu gede, nggak kayak mobil tahun 90-an pada umumnya. Lumayan kecil di situ. Cuman kalau pakai ban gede jadi agak nyiprat ya, di bumpernya gampang kotor. Di sini. Nah, segitu itu mud flapnya. Nah, ini kan kelihatan nih. Ini ring 15. Bannya nggak rata fender sih, masih sedikit masuk ke fender aja, dia masih ada cipratan ke sini keluar nih, kelihatan kan? Tuh, karena mud flapnya kecil. Cuman ya kalau memang dilihat memang nih. Kalau dilihat oke. Karena mud flapnya kecil, jadi nggak kelihatan kuno gitulah, nggak kelihatan kuno banget. Terus selanjutnya karena samping sudah habis, ada bonus sedikit. Nah, seperti ini tampilannya kalau dari samping menjorok ke belakang. Lumayan manis. Oh ya, pindah ke samping sebelah kanan ada fitur yang nggak ada di kiri. Ini ada antena. Antenanya standar, jadi sama kayak punya Sentra, kayak punya Toyota Crown. Dia masih otomatis, kalau audio nyala dia akan naik sendiri. Cukup panjang ya, lumayan bisa nyokok mata. Terus karena samping sudah, kita coba nanti lihat yang belakang kayak apa belakangnya. Kita langsung lanjut aja. Oke, dari belakang, kalau tadi kita lihat depan nuansanya lebih ke sporty. Terus kap mesinnya kita lihat lebih kayak ke Ford Mustang, bentukan dari gundukannya. Cuman kayak kalau dari belakang dia kelihatan lebih klasik. Yang bikin klasik sebetulnya dari rear combination lampnya ya. Jadi rear combination lampnya ini dia lebih ke memanjang dari ujung ke ujung. Semacam kalau kita lihat itu hampir kayak jalan lele. Jadi yang sebelum jalan hiu itu bentuknya juga gini, cuman dia lebih tipis, lebih melonjong. Kalau ini lebih membulat. Kayak apa ya? Lebih ke Suzuki S-Team. Suzuki S-Team itu kan kayak gini juga. Jadi dia patahannya modelnya juga gini yang di samping. Cuman kalau S-Team itu lebih kotak. Kalau ini lebih membulat ya. Jadi emang ini salah satu mobil yang meninggalkan desain boxy. Jadi 323 itu sebelumnya memang brandingnya boxy banget. Terus setelah keluar si Lantis sama Familia ini boxinya ditinggalkan, jadi dia ngebulet. Mirip S-Team sih, mirip banget sama S-Team. Terus kita lihat dulu. Ini kaca belakang lumayan gede. Saya coba tes nyetir tadi juga buat lihat ke belakang, kayak nggak ada kacanya, jadi gede banget. Pilar A-nya yang ada di belakang lumayan tebel, tapi nggak setebel itulah, masih enak buat lihat ke belakang. Terus ini kaca belakang nih sudah ada defogger, kelihatan ini sudah ada garis-garisnya.
Defoggernya nggak tahu ini masih aktif apa enggak, tapi harusnya sih masih aktif karena saya lihat kabelnya juga masih kepasang. Defogger fungsinya buat ngilangin embun ya guys, kalau pas lagi hujan atau perbedaan suhu antara dalam kabin sama luar kabin. Terus kita lihat ke bagasi. Bagasinya sedikit sudah mulai menyempit. Jadi ya nggak sesempit Avega sih. Kalau Hyundai Avega kan sempit banget, jadi semacam kayak apa ya, kalau orang bilang sedan banci ya. Jadi setengah hatchback, setengah sedan, karena kap bagasinya bener-bener kecil banget. Jadi buntutnya bener-bener pendek. Kalau ini ekornya nggak pendek-pendek amat sih, tapi udah kelihatan pendek. Jadi kayak kelihatan apa ya, gendut, memang gendut mobilnya. Segitu. Terus di sini lambangnya ada di sini si Mazda, emblemnya. Ini juga perubahan dari lantis yang tadinya lambangnya berlian, terus berubah jadi sayap ya tahun 97 ini. Pertama kali Mazda pakai lambang sayap. Terus di sini rear combination lampnya, lampu mundurnya di sebelah kiri pojok atas, sebelah situ. Terus untuk sennya ada di atas kanan. Sisanya itu ada lampu kota sama lampu rem di belakang. Terus untuk, nah ini lubang kuncinya masih kelihatan banget. Lubang kuncinya masih kelihatan ada di situ untuk buka bagasi. Terus untuk emblem Mazdanya, ini tulisan Mazda yang legendaris yang masih dipakai sampai sekarang. Ini mulai keluar tahun 90 kalau nggak salah. Tahun 90 mulai pakai tulisan Mazda yang ini. Ini emblemnya ada di bawah sebelah kanan. Terus di sebelah sana baru keluar lagi 323 buat menunjukkan kalau ini masih seri variannya 323. Walaupun sebetulnya orang di Indonesia kurang kenal ya. Pokoknya taunya kalau Mazda 323 Interplay. Padahal belum tentu bahwa si 323 ini ada banyak jenis, termasuk lantis juga 323. Yang akhirnya diganti sama Mazda 3. Sekarang itu penerusnya si lantis sama Familia ini Mazda 3. Terus bempernya dari belakang nggak kelihatan gendut banget sih. Jadi nggak kelihatan jendong banget. Kalau kayak Lancer kan kemarin jendong banget ya. Kalau ini agak sedikit tipis, jadi nggak bimoli banget. Kalau Lancer bimoli banget kemarin. Terus di tengah tuh ada trimnya garis, lumayan ngefek sih, walaupun nggak terlalu banyak efek juga. Terus di bawah ini kayak ada sedikit apa ya, pahatan, bukan pahatan sih, kayak semacam ada lekuan lah di sini. Bentuknya jadi kayak rear skirt gitu kan. Jadi kayak ada tambahan body di bawah. Sebetulnya kalau ini dikasih warna hitam dop gitu lebih asik sih. Cuman ini memang warnanya udah begini, ya nggak apa-apa lah. Terus untuk knalpot sebelah kanan pasti, karena tangkinya di sebelah kiri. Ini masih pakai orinya, masih standarnya, jadi suaranya masih adem banget. Terus penampilan keseluruhan kalau dari belakang gendut, mirip-mirip Estim, mirip-mirip Jalan Lele. Manis sih, tapi jarang kelihatan di jalan. Pakai mobil yang kelihatan di jalan terus Civic melulu kan bosen ya kan, gitu. Oke, dari belakang seperti itu. Kita coba lihat bagasinya dulu kali ya, baru mesin ya. Terus nanti kita coba jalan, interior dulu terus baru kita coba jalan. Oke, kita buka bagasinya dulu. Oke, ini bukaan pintu bagasinya lumayan tinggi di atas atap. Terus bagasinya juga lumayan gede. Di situ masih ada segitiga emergency. Terus cukup luas bagasinya, bisa buat naruh macam-macam. Terus kalau untuk space yang di ban serep, nah ini space-nya ban serep lumayan gede. Ini ban serepnya pakai ring 14 18565, cukup tebel. Jadi kalian bisa bayangin kalau masuk di situ. Sebetulnya kegedean sih kalau buat ban serep. Enak tuh kalau pakai ban serep yang kecil tipis. Jadi kita kalau pakai ban serep ngerasa nggak nyaman, terus menghancurkan estetika mobil. Jadi ketika kita pakai ban serep, kita harus cepat-cepat buru-buru pengennya nembelin yang utama. Jadi nanti ketika ada yang bocor lagi, ban serepnya sudah ready di belakang. Tapi nggak apa-apa lah. Ring 14 juga sudah lumayan mengganggu sih.
Di bagasi nggak ada sesuatu yang spesial, paling cuman lampu standar. Nah, lampu kecil gini kan, kayak lampu ayam. Kalau mau ternak ayam juga nggak apa-apa sih di belakang. Itu terus ini ada speaker 2 biji yang tembus ke sini. Itu. Terus kita coba buka kapnya, kita lihat seperti apa mesinnya yang bisa memuntahkan 131 horsepower di putaran 6000 rpm. Oke. Oke, jadi seperti ini penampakannya ruang mesinnya si Mazda Familia 1800 cc. Ruang mesinnya lumayan gede. Jadi kalau kalian biasa lihat mesinnya Avanza, biasa lihat mesinnya LCGC, Brio, Ayla, Agya, ini bakal kelihatan gede banget. Seperti ini konfigurasinya. Jadi kita urut dulu. Ini ada support shock breaker 2 biji kanan kiri. Terus di sebelah sini ini ada tempat untuk oli power steering. Ini ada reservoir tank untuk washer ya, air washer. Terus di sebelah sini ini ada minyak rem. Terus ini ada akinya di sebelah sini. Ini ada reservoir tank untuk coolant, untuk air radiator. Terus di sini ini ada filter udara. Masuk ke sini ini airflow sensor. Ini airflow sensor masuk terus sampai ke throttle body. Terus di sini ruang bakar utama, silinder kopnya. Terus radiatornya itu di sini. Dia cukup gede, radiatornya gede banget. Itu kalau kalian lihat, noh, gede, lumayan tebel. Jadi kalau untuk pendinginan mesin sangat mumpuni. Terus kipas radiatornya juga gede, kelihatan nggak ya? Tuh kipas radiatornya di situ lumayan gede. Terus kita lihat lagi di sini, ini kelihatan banget di sini konfigurasinya adalah inline 4. Dia ada 4 silinder garis. Dia sudah DOHC 16 katup, 1800 cc, atau kalau orang Europe dulu saya pernah di Europe mampir by Google sama YouTube. Itu dia bilang pakai ukuran liter 1,8 liter dia bisa keluar 1000. Kalau 1000 ya Dominic Toretto bisa hancur nanti ya. Dia bisa keluar 131 horsepower atau 131 tenaga kuda di putaran 6000 rpm maksimalnya. Jadi dia bisa mencapai 131 horsepower itu di putaran 6000 rpm. Terus torsinya lumayan gede buat ngangkat bodinya dia yang gambot. Torsinya di 160 Nm di putaran 4000 rpm. Jadi kalian nggak usah khawatir, pokoknya kalau sudah sentuh 4000 rpm itu berarti torsi kalian sudah maksimal, sudah masuk di 160 Nm. Seperti itu. Kalau untuk performanya enak banget. Jadi tenaga mesinnya sih responsif ya, tadi saya coba responsif kayak spontan gitu. Cuman karena bodi mobilnya kan lumayan berat dibandingin sama yang lain, jadi agak sedikit ada delay, tapi nggak terlalu berarti lah. Kalau buat tenaganya sih enak. Ini posisi mesin nomor rangka kelihatan banget. Posisi nomor mesinnya di bawah sana. Bawah sana agak nggak kelihatan ini, tapi di bawah sana. Oke, untuk ruang mesin itu aja. Nanti akan kita coba 131 tenaga kuda sama 160 Nm nya seperti apa setelah kita lihat interiornya dulu. Oke, kita lanjut masuk ke dalam seperti apa, langsung aja kita simak. Oh iya, sebelum itu untuk konsumsi BBM-nya dalam kota full AC audio kurang lebih rata-rata 6-8 km per liter. Kalau untuk luar kota kurang lebih 10-12 km per liter. Ya kalau kepengen pakai mesin gede 1800 cc memang harus ada sesuatu yang dibayar ya. Tapi nggak apa-apa lah. Naikannya enak, hampir menyentuh mobil Eropa. Oke, lanjut ke interior biar nggak terlalu lama. Langsung aja kita simak, check it out. Oke, jadi sekarang kita sudah ada di dalam. Ini mobil harus saya nyalakan
karena Semarang cukup panas ya, cukup panas. Jadi kalau di dalam mobil tanpa kondisi mesin menyala, AC menyala, kayaknya kok panas banget, nanti malah nggak fokus reviewnya ya kan. Nah, jadi setelah kita pertama kali lihat interior Mazda Familia ini sudah termasuk cukup modern. Jadi pertama kali ketika kita lihat dari dashboard, ini konfigurasi dashboardnya sudah nyaris menuju ke tahun awal 2010 ya. Jadi udah mulai kelihatan apa sih, nggak terlalu 90s banget, terus nice banget. Di sini sudah ada semacam kayak satu landaian kotak di situ, bisa buat naruh macam-macam di situ. Terus nice lah. Kalau untuk materialnya sih dia sudah meninggalkan material soft pad ya, jadi ini sudah plastik. Padahal kalau yang asik kan di zaman dulu sebetulnya tuh soft padnya ya, tapi ini sudah pakai plastik. Tapi ya no problem lah, yang di dashboard depan tuh plastik. Kalau untuk yang di samping ini, yang di door trim ini masih soft pad, jadi masih enak kalau buat dipegang, buat dipenyet-penyet juga masih enak begitu. Terus kita mulai dari mana dulu ya? Dari atas dulu. Dari atas ini ada sun visor. Sun visor itu ada 2 biji, kiri dan kanan. Buat sun visor yang kanan itu sudah ada semacam kayak apa ya, kayak ada flapnya gitu. Jadi udah kayak semacam ada tempat buat nyelipin sesuatu di situ. Entah mungkin itu kartu tol, atau mungkin kalian mau selipkan dokumen apa aja lah yang bisa kalian selipin di situ. Mungkin kacamata juga bisa sih diselipin di sini. Terus kalau yang di sebelah kiri ini sudah ada vanity mirrornya di sana, jadi bisa buat ngaca kalau ketika kalian ada pasangan di samping yang udah punya pasangan. Itu bisa kalau mau ngecek lipstick, ngecek bedak, ngecek alis, barangkali yang satu di atas yang satu di bawah gitu kan, nggak good ya kan. Terus setelah itu turun sedikit, ini ada spion tengah. Spion tengahnya ini sudah ada dimmernya, jadi sudah bisa kalian setting naik turun. Jadi kalau pas kondisi nyetir malam hari, kalian dari belakang ada lampu sorot, lampu jauh yang cukup menyilaukan mata, mengganggu pandangan untuk tetap bisa fokus menyetir melihat depan, itu sudah ada dimmernya, walaupun belum auto tapi sudah ada dimmernya. Terus ini untuk kaca spionnya ini dia nempel di kaca ya guys, jadi nggak kayak yang lain kan biasanya ada di atas nih, di atap nih, nancap di situ. Kalau ini nempelnya di kaca. Ya lumayan cakep sih, cuman kalau pas lagi mau pasang kaca film agak lumayan repot. Nanti kalau masangnya lagi agak menceng kanan apa kiri gitu kan lumayan ya kan. Oke, jadi itu. Kalau untuk yang sisanya kita lihat di sini, pilar A-nya itu udah lumayan tebel, tapi nggak terlalu tebel banget, masih enak buat lihat yang lain. Pandangan kacanya luas, gede. Terus ruang kabin juga gede banget. Ini saya posisi segini itu masih ada sisa yang mungkin sekitar 15 cm kayak 15 cm ya 10 cm lah, masih ada sisa headroomnya. Luas banget. Terus setelah itu kita lihat di sini itu ada setirnya palang 3, jadi nggak palang 4 ya. Bentuknya familiar banget, ini saya kayak bentukannya si setirnya Xenia Avanza gitu ya, sudah mulai kayak gitu. Terus di tengah ada lambang Mazdanya, lambang Mazda yang sayap. Ini juga materialnya sebagian itu kulit yang aslinya dari sana, sebagiannya plastik. Plastiknya yang di belakang, nah tutupnya ini plastik. Terus kalau untuk yang di mana, yang di klakson ini lebih semacam kayak karet soft pad gitulah, gitu. Terus setelah itu kita beranjak ke meter cluster. Jadi di depan setir itu ada meter cluster. Meter clusternya ini di sebelah kanan itu ada tachometer yang buat menunjukkan RPM. Terus di tengah itu sudah ada speedometer untuk menunjukkan kecepatan kalian. Yang tengahnya itu ada odometer sama trip meter, itu untuk mengukur jarak tempuh kalian. Terus yang di sebelah kiri
Yang di atas itu ada indikator suhu mesin, jadi dia modelnya masih jarum. Terus yang di bawahnya suhu mesin itu sudah ada fuel meter gauge, wejian bahasanya kayak orang British gimana gitu kan. Enggak lah, jarum penunjuk angka bahwa bensin kalian masih ada atau tidak. Itu jadi begitulah. Nah, itu masih model jarum. Seperti yang saya ceritakan di awal, nggak ada penunjuk bensinnya itu tutup tangkinya di kiri atau di kanan. Jadi pertama kali saya pakai ini saya salah, saya kira ada di kanan. Jadi saya harus balik lagi masuk, dan malu kan, kelihatan banget kalau mobil pinjem kan. Nah, terus di sini nih ada tombol reset buat ngereset trip atau odo kalian di tengah kecil. Buat indikator-indikator ini ada indikator handbrake di sini. Terus coba kita matiin ya. Nggak usah lah kita mati, saya hafal sih. Masih kelihatan. Nah, ini itu ada indikator handbrake di situ. Terus di atasnya itu ada indikator untuk oli, sama yang di atasnya lagi itu ada indikator untuk battery. Minim sih buat indikatornya itu, cuman itu aja. Cuman ya nggak apa-apa lah, toh juga belum yang terlalu canggih-canggih banget kan, mobilnya masih tahun segitu. Terus lihat ke bawah, bentukan speedometernya ini cukup oke, udah kelihatan futuristik ya. Jadi di bingkainya ini juga sudah cakep, plastik juga. Terus di sebelah kiri bawah bingkai ini ada sisaan tombol, kalau mau dipakai untuk tombol apa gitu, mungkin kalian ada tambahan lampu atau ada tambahan apa, bisa dipasang di sini. Terus untuk setir, kita balik lagi ke setir. Setirnya ini sudah tilt steering, jadi udah bisa di naik turunin, udah tilt steering. Cuman dia belum teleskopik, jadi nggak bisa ditarik mundur maju, nggak bisa. Tapi ya udah cukup lah, nggak terlalu, kita kan nggak mau yang nyupirnya sampai mundur banget gitu kan, enggak kan. Karena emang cara menyetir yang baik dan benar itu sebetulnya adalah kaki tidak boleh lurus ketika kita menginjak kopling full. Jadi nggak mungkin kan kita bakal mundur banget gitu kan, nggak mungkin kan, apalagi nginjak koplingnya sampai jinjit itu kan nggak mungkin ya kan. Oke, terus kita lihat ke samping kanan setir dulu. Di bawah ini ada apa sih ini, cenolan cenolan buat pengatur lampu. Jadi ada lampu kota, ada lampu utama, bisa dipakai untuk sen juga. Ke atas berarti ke kiri, ke bawah berarti ke kanan. Terus di bawahnya ini ada lubang kunci, di situ, dia belum push start button. Terus setelah itu kalau kita pindah ke sebelah kiri, di sini ini ada pengatur untuk wiper. Kalau diangkat untuk washer. Terus ini ada intermittennya yang di pojok kanan. Sebelah kiri, bukan di pojok kiri sih. Saya pertama kali juga tertipu, saya kira yang saya putar yang pojok kirinya, ternyata yang diputar adalah tengahnya, yang ada garis tengah itu. Nah, garis tengah itu terus ada tulisannya INT. Nah, itu intermittent yang diputar tengah itu aja. Semakin ke atas indikator kalian pasang, dia berarti akan semakin lambat. Semakin ke bawah dia akan semakin cepat. Gitu, itu tombol untuk intermittennya. Knob bukan tombol ya, untuk intermittent. Terus lari ke sebelah kanan dari panel setir. Di sebelah sini itu ada kisi-kisi AC yang di sisi kanan pengemudi. Ini ada katup bukaan sama tutupan AC-nya di sebelah kiri. Jadi bisa kalian atur mau seberapa dibuka, mau seberapa ditutup. Terus bisa diatur kanan kiri seperti biasa, naik turun seperti biasa. Terus di bawahnya ini ada tombol untuk defogger yang tadi saya ceritakan ke kalian itu. Nanti akan ada muncul indikator defogger di sebelah kanan meter cluster, itu akan nyala gitu. Tapi saran saya jangan dipakai kalau kondisi panas, nanti kacanya bisa retak ya, karena dia nanti akan bertambah panas. Terus di sampingnya defogger itu ada tombol untuk fog lamp. Kalau kalian pencet itu nanti fog lampnya akan nyala di sebelah kanan. Terus setelah itu di bawah ini ada kompartemen cukup lumayan gede. Ini bisa buat naruh mungkin handphone, kartu tol juga boleh. Mau kalian pakai untuk naruh lap juga bisa, atau naruh apa. Ini kompartemennya lumayan gede.
lumayan ngumpet juga, jadi nggak kelihatan apa ya, mengacaukan estetikanya interior kalian yang bersih. Jadi agak ngumpet di sebelah, di atas lutut lah, di atas lutut pengemudi sebelah kanan di sini. Terus di bawah itu ada tarikan tuas untuk kap, yang di sana itu ada fuse box yang di dalam interior, jadi sikring ada di dalam situ. Terus setelah itu di sebelah kanan ini ada door trimnya sudah saya bilang tadi, ini softbed, di sini softbed. Terus handle tarikan pintunya minimalis banget, nggak ada yang spesial, jadi seperti ini aja. Terus untuk kuncian pintu sudah lumayan modern, dia sudah central lock ya, kuncinya sudah lumayan modern, jadi bentuknya sudah ngumpet, begitu dia nancap sudah ngumpet, udah bukan yang cenolan bulat lagi, cenolan bulat yang bentuknya kayak jentik gini nih kan, udah bukan yang begitu lagi. Terus setelah itu di sebelah sini, ini tadinya saya kira tombol ini guys, jadi yang di depan apa, di atasnya electric mirror ini saya kira tombol, ternyata bukan. Ini bukan tombol buletan, mungkin semacam kayak kancingan atau apa ya, sisa tempat untuk tombol mungkin juga bisa. Terus di bawahnya ini ada pengaturan untuk electric mirror, jadi ada knob kecil di tengah. Knob kecilnya itu bisa kalian pindah ke kanan atau bisa kalian pindah ke kiri atau dipindah ke tengah kalau kalian nggak mau ngatur spionnya yang kanan atau yang kiri. Jadi kalian taruh dia ke kanan dulu, baru kalian pencet arahnya ini yang kayak joystick Sega tahun 90-an. Itu kalian bisa atur spion sebelah kanan. Terus kalau kalian taruh sebelah kiri, nanti kita pencet-pencet joysticknya ini, dia akan mengatur spion yang sebelah kiri. Kalau ditaruh di tengah, mau kita pencet-pencet juga nggak pengaruh gitu. Terus di sebelah sini, di bawahnya si electric mirror itu ada untuk window lock. Jadi ini adalah untuk pengaturan window lock. Jadi ketika dia posisinya di sebelah kiri seperti ini, windownya bisa diatur di semua pintu. Contoh ini seperti ini, terus kita turunkan, nah dari belakang gini dia bisa. Kalau kita pindah, nah ini window locknya berfungsi, jadi dia nggak bisa lagi nurunin kaca lewat pintu selain dari konsol pengemudi gitu. Di bawahnya ada controller power window 4 pintu, semuanya sudah power window. Terus untuk khusus pengemudi ini sudah auto naik turun, jadi kita perlu cari kliknya. Nah ini dia auto, saya nggak pencet apa-apa. Terus buat naiknya juga dia sudah auto, kita perlu cari kliknya, saya nggak pencet apa-apa, dia sudah naik sendiri. Cukup oke fiturnya di tahun 97 ya, sudah auto naik turun, jadi nyaman banget. Habis kasih uang parkir atau kita mau buka pintu tol atau apa dan lain-lain, cuma tinggal satu kali klik dia akan tutup otomatis. Terus di sebelah sini ini ada tarikan pintu ya, tarikan pintu yang biasanya disalahgunakan untuk penempatan tisu. Gitu biasa aja. Terus untuk side pocket di sini lumayan gendut, cuman pendek. Jadi paling apa ya, muat untuk buku, brosur gitu mungkin sih, bisa dimasukin sini. Kuas juga bisa, kanebo juga bisa taruh di sini. Terus di depan sebelah sini ini ada untuk speakernya ada di sini dengan jaring-jaringnya. Terus di bawahnya ini, nah jadi di samping kursi, di bawah kursi persis di bawah pantat kita sebelah kanan itu ada lagi semacam kayak apa ya, semacam kayak baskom. Bukan baskom sih, kayak apa sih, ada kompartemen lagi yang bisa buat naruh barang-barang kecil-kecil di situ. Mungkin obeng kecil atau bolpen atau apa gitu, kita bisa taruh di sini. Letaknya ada di bawah pengaturan apa, sudut kemiringan kursi. Terus untuk knob pembuka bagasi sama pembuka bensin seperti biasa ada di tempatnya yang biasa. Terus untuk selanjutnya supaya urut ya, ini kursi lah karena knobnya pas ada di sini. Ini ada 3 pengaturan. Yang depan itu adalah untuk pengaturan ketinggian paha yang ada di depan. Terus yang di tengah itu untuk pengaturan dari ketinggian pantat kalian. Nah ini kalau kalian congkel ke atas gini, nah kursinya itu akan jadi lebih tinggi. Tapi kalau kalian turunin
Nah, kursinya jadi lebih sedan gitu. Terus setelah itu di belakangnya ada pengaturan kemiringan kursi kayak biasa, sudut kemiringan kursi kalian gimana nyamannya aja. Terus setelah itu beralih dari sini, oh ini di atas fitur safety-nya malah belum kita bahas. Jadi ini sudah ada seat beltnya sudah bisa diatur naik atau turunnya. Jadi dia sudah adjustable headnya. Nah, bisa berapa nih? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi ada 4 ketinggian, tergantung tinggi badan kalian, seat beltnya bisa kalian sesuaikan. Begitu. Terus untuk selanjutnya ini sudah tengah. Di konsol tengah mulai dari depan dulu itu ada kisi-kisi AC 2 biji di tengah. Terus ada tombol lampu hazard di tengah sini. Cukup enak buat diraih ya. Jadi ketika kita lagi pas ada sesuatu yang emergensi mendadak, tangan kita enak banget buat ngeraihnya ke sini. Ini gampang banget dipencet. Gitu. Terus di bawahnya ini ada slot untuk audio, masih single DIN. Ini sudah nggak originalnya, yang sudah bisa dipasang USB. Tapi konfigurasi awalnya memang single DIN seperti ini. Nice ya, masih ada yang mau mempertahankan interior mobilnya tetap seperti semula, jadi dia nggak motong buat mengorbankan sesuatu lah untuk pasang double DIN touchscreen gitu kan. Ini walaupun nggak aslinya tapi lumayan lah, antenanya masih bisa nyala otomatis. Terus di bawah sini ini ada knop-knop, ada 4 biji. Knop pertama dari pojok sebelah kiri itu pengaturan suhu, kalian mau seberapa dingin mobil kalian ketika AC dinyalakan. Terus yang di bawah adalah knop untuk pengaturan arah angin. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pengaturan arah angin. Yang terakhir itu untuk di window aja. Biasanya jadi satu dengan defogger ya. Kalau mau defogger cobalah sambil diarahkan ke jendela supaya nggak terlalu panas kaca kalian. Terus yang di sebelah kanan atas itu ada tombol pengaturan untuk bukaan katup udara. Jadi kalian mau udaranya cuman berputar di dalam aja atau bisa pakai udara luar juga gitu. Terus yang di bawah adalah kecepatan blower, ada 4 percepatan. Terus yang di samping kanannya ini ada tombol untuk pengaturan AC-nya. Jadi AC-nya kalau nggak kalian aktifkan ya kalian cuma aktifkan blowernya aja gitu. Terus di bawah sini ini kalau bahasanya zaman dulu sebetulnya kaset holder sih. Jadi tempat untuk nyimpen kaset gitu kan. Tapi ya bisa, kalau zaman sekarang bisa dipakai untuk kompartemen lah. Mungkin struk-struk parkir, uang parkir gitu kalian bisa taruh di sini. Terus di bawah ini ada asbak kecil, walaupun sebenarnya rada nggak kepake sih zaman sekarang ya. Udah jarang ada orang rokok dalam mobil gitu kan. Setelah itu juga nggak boleh kan rokok dalam mobil kan, sekarang udah ada undang-undangnya. Di sampingnya asbak itu ada colokan 12 volt. Kalau kalian mau pakai untuk cas mungkin bisa, atau untuk semacam kayak vacuum cleaner mini juga bisa. Terus cup holdernya ini di bawahnya sudah mendekati ke mobil-mobil zaman sekarang, jadi cup holdernya sudah enggak yang sliding lagi, udah enggak ngumpet. Jadi udah langsung tersedia di sini. Padahal asik ya sebetulnya cup holder ngumpet gitu kan, kelihatan rapi gitu kan. Terus di sini ada knop untuk perpindahan gigi, knop transmisi, lumayan pendek, lumayan kecil tapi enak buat dipegang. Bootnya di sini karet, bootnya karet. Terus pindah ke belakang, ini buat handbrake-nya semi soft pad, jadi dipegang enak banget, masih lembut. Ini handbrake. Terus konsol tengah ini sudah ada center armrest, sudah ada center armrestnya. Di dalam itu berfungsi untuk kompartemen. Ini nggak berlapis-lapis ya, nggak kayak Sentra waktu itu. Kalau Sentra emang lapis-lapis banget, jadi dalamnya lumayan futuristik. Kalau ini cuman satu kompartemen aja dan cukup kecil, jadi paling cuman nyimpen apa ya barang-barang yang kalian nggak kepengen kalian kelihatan lah gitulah. Jadi dimasukin ke sini, ditutup, udah selesai. Terus kalau untuk kenyamanan armrestnya sendiri, kalau untuk saya kurang nyaman ya, karena dia berasa kurang tinggi. Jadi harus, nyendernya harus begini. Ini baru sikut saya, atau mungkin sikut saya yang kependekan juga, saya nggak tahu. Ini ada di sini, gitu. Kurang tinggi lah kalau menurut saya.
Terus di samping sebelah kiri ini glove box. Nah, glove boxnya itu masih yang ada kuncinya ya di sampingnya, masih bisa dikunci. Kalau zaman dulu kan masih banyak valet parking ya, sekarang juga banyak sih tapi jarang yang pakai sudah valet parking itu. Jadi kuncinya nanti bisa kalian bawa, jadi ketika kalian valet, kalian nyimpan barang berharga kalian di situ, valetnya nggak bisa buka laci kalian yang berisi barang berharga. Itu untuk yang di depan. Fiturnya lumayan kalau buat dibahas. Terus kita coba bahas fitur yang ada di belakang seperti apa. Oh, lupa. Untuk kursinya ini dia sudah dibalut pakai kulit MBTEK. Bahannya sudah pakai kulit yang MBTEK, jadi adem. Kalau untuk kulit yang aslinya bahannya agak kurang begitu bagus, walaupun dia bludru, kurang begitu bagus. Jadi enak lah sudah diganti pakai yang begini. Kalau untuk posisi duduknya lumayan gigit. Jadi samping-sampingnya ini sama support paha yang ada di bawah ini lumayan gigit, enak kalau kalian mau duduk, jadi lumayan lah. Terus di sini tuh kayak didorong buat tegak kalian ya, karena kursinya ini pas di bagian apa sih, boyok ya, kalau bahasa Londonya tuh boyok. Nah, jadi boyoknya kalian itu berasa ditata untuk tegak gitu loh. Kalau gitu jadi yang bungkuk-bungkuk nanti akan tegak dengan sendirinya gitu. Terus oh ya, di bawah ini sudah ada footrest seperti biasa di samping pedal kopling, jadi kalian bakal nyaman kalau perjalanan jauh bisa mengistirahatkan kaki di situ. Oke, kita coba pindah ke belakang. Semoga nggak hujan ya, karena ini sudah mulai mendung banget. Kita coba review dulu seperti apa di belakang. Oke, ini saya sekarang duduk di belakang. Kalian bisa lihat sendiri headroomnya sejauh apa. Jadi ini masih luas banget walaupun saya mojok. Kalau saya nengah ini, nah ini bener-bener masih yang sisa banget kan. Ini saya duduk posisinya seperti ini. Terus kalau kalian mau lihat untuk apanya sih, untuk depannya lututnya seberapa. Nah ini tinggi saya 170 cm, ini lututnya sekian. Jadi ini luas banget, jadi enak banget. Kabinnya Familia ini emang gede banget. Kursinya juga nyaman, jadi buat didudukin ini bener-bener yang bosi lah, bosi banget. Di samping ini juga softpad, ini softpad, ada controller sedikit di situ. Gak terlalu banyak fitur, paling yang kelihatan banget di sini itu ini ada lampu tengah, kelihatan nggak? Nah itu lampu tengah, lampu baca itu bisa kita raih. Terus di sini itu sudah ada armrest ya, armrest belakang. Armrestnya lumayan gede, jadi kalau buat naruh tangan gini enak. Cuman belum ada kompartemennya, itu sudah lumayan lah. Kalau untuk duduk di belakang gini feelnya sudah enak. Kursinya yang belakang ini ada jendolan tengah, jadi yang duduk di tengah biar lebih empuk, lebih nyaman kalau perjalanan jauh gitu. Terus kalau untuk yang selanjutnya lagi sih paling cuma di depan sini nih. Nah di depan sini ini ada spak chill tuh, tapi udah jarang kepakai juga sekarang. Sisanya nggak ada lain sih, paling cuman headrestnya bentuknya seperti ini, enak buat nyender kepala ini. Terus posisi speaker juga di belakang gini enak, jadi suaranya musiknya kelihatan lebih pure ya, karena dekat banget sama kuping kita. Terus di atas ini nih ada handle-nya ada 3, handle-nya masih biasa, belum yang foldable, jadi masih yang biasa gitu sih. Terus seat belt 3 titik, ini di sini juga ada seat beltnya 3 titik, termasuk yang di tengah ini juga ada seat beltnya lagi seperti itu. Masuknya gampang banget karena ini mobil gede banget ya, jadi nggak usah khawatir. Kalau untuk power window yang belakang ini kacanya gede banget tuh, nyisa sekitar ya 20% lah, 20% gitu. Kacanya gede banget, kalau mau lihatnya jadi enak gitu. Nah ini bagian belakangnya, tadi kita sudah lihat bagian mesin, kita sudah lihat bagasi, sudah lihat interior, sudah lihat fitur-fiturnya. Sekarang kita coba buat test drive, saatnya untuk test drive. Seperti apa rasanya, seperti apa impresi pertamanya, langsung aja kita lihat. Check it out. Oke guys, sudah tiba saatnya untuk kita sekarang coba test drive seperti apa impresinya ketika kita mengemudi
menyetir Mazda 323 Familia ini. Langsung aja cus, kita akan coba. Ini kondisinya hujan, jadi agak ada suara kretek-kretek sedikit, gak apa-apa lah ya. Semoga tidak banyak getaran. Oke, kita akan coba dulu seperti apa. Langsung masuk gigi 1. Oh sebentar, selamatan nomor 1, pasang seatbelt dulu. Oke, kunci pintu, cuci kaki, tidur. Enggak, masuk gigi 1. Kita coba dulu. Tarikannya enteng ya guys, untuk sekelas mobil gambot, maksudnya mobil yang berat gitu kan. Jadi saya pernah bantu dorong ini mobil waktu kemarin sebelum ganti aki. Itu berat banget, jadi harus minimal 2 orang dengan full power ya. Terus kalau untuk angkatannya sih torsinya ngebantu banget, 160 Nm nya itu ngebantu banget. Jadi walaupun jalan agak nanjak begini ya nggak sampai RPM 2000 lah, pakai gigi 2 juga dia sudah ngangkat banget tenaganya. Perpindahan giginya smooth, halus, terus kabinnya senyap, enak, pandangan luas. Terus kalau untuk suspensi lembut banget seperti yang dijanjikan Mazda di iklannya, enak banget suspensinya, jadi berasa mirip dengan mobil Eropa, enak banget dinaikin. Walaupun dia standarnya ring 14, ini kita kasih ring 15 juga dia masih sangat empuk. Terus setirnya diameternya standar, enak dipakai untuk belok juga masih enak. Ini seperti biasa, jalanan di tempat saya itu rusak banget, jadi kerasa banget lah pokoknya. Kalau suspensi nggak enak tuh kerasa banget. Kalau kayak Lancer kemarin itu keras banget, kerasa banget. Kalau ini empuk, enak. Terus posisi mengemudi enak, kita bisa atur sesuka hati kita dengan ada ketinggian paha dan ketinggian pantat ya. Kalau untuk tarikan ini kita akan coba dulu tarikannya seperti apa. Ini mobil masih ada berasa sedikit bunyi kaki-kaki ya dari CV joint. Jadi saya lagi coba pesenkan CV jointnya, mau saya ganti. Harusnya hari ini datang sih. Kita coba tarikannya guys ya. Aduh, ada si Komo guys. Tapi tarikannya enak. Jadi begitu dia akan menginjak ke 4000 RPM, 3,5 naik ke atas, itu memang horsepowernya sedikit bertambah. Jadi jambaannya dia dapat, enak banget. Terus tenaganya spontan, mobilnya juga enteng, tarikannya enteng banget. Stabilnya stabil, suspensinya walaupun tadi kita pakai akselerasi kencang dia masih tetap empuk. Mungkin kita coba putar sekali lagi ya, karena ini ada si Komo di depan yang susah sekali untuk kita salip. Jadi kita coba dulu sekali lagi untuk tarikannya supaya bisa merasakan seperti apa sih realnya tarikannya, enaknya itu. Oke, nah kita akan tarik mulai dari sini ya guys ya, pakai gigi 1 ya. Kita coba nih. Enak banget, gila. Masuk 6000 RPM itu tenaganya 131 horsepower, jos, gila bener-bener. Kalau torsinya di 4000 RPM dia sudah dapat. Impresinya enak, stabil. Saya lepas juga stabil. Ini jalan beton, saya nggak pegang. Terus kalau untuk handling, ini handling masih kalah sama Lancer ya sebetulnya ya. Kalau sama Lancer tetap dia masih kalah. Jadi handlingnya masih lebih kerasa real si Lancer ya. Ini agak sedikit apa ya, agak sedikit gak nyata, cuman masih reliable lah, masih bisa diandalkan. Jadi
walaupun dia handlingnya nggak senyata Lancer, tapi masih bisa menggambarkan pergerakan mobilnya gimana sih ya, feeling sih ya handling itu ya. Jadi kayak kita putar setir seberapa, dia mobil akan gerak seberapa. Ini mendekati real lah, mendekati real gitu. Kita coba buat langsam, stop and go. Ini stop and go kita posisi 20 km per jam, cukup pakai gigi 2 juga. Kalau kita tarik angkatnya masih yang kenceng banget, masih yang spontan, responsif, agresif. Jadi kalau yang masih kalian belajar menyetir agak hati-hati karena memang enteng banget mobilnya, jadi tarikannya bakal jambak banget. Ini orang belajar mobil kenapa begini amat sih? Sebentar ya guys ya, ini aduh guys. Ya intinya begitu. Kalau untuk konsumsi BBM menurut saya masih worth it di angka 6-8 km per liter untuk mobil seganas ini, segalak ini, dan senyaman ini. Menurut saya sangat worth it. Kalau untuk luar kota bisa 10-12 km per liter. Top speed saya nggak bisa coba seperti yang kalian lihat di sini ya kan. Ini di depan orang belajar mobil di gang begini lagi, ketawa-ketawa lagi. Nah kalau mobilnya enak banget buat salip-salip, buat apa gitu. Ini masuk 4, smooth banget perpindahan gigi, mobilnya stabil banget. Jadi walaupun misal kita ada di tikungan begini, ini enak, stabil banget, nggak berasa goyang limbung gitu, enggak. Ya kalau untuk kalian pilihan mobil pertama, kalian pengen punya mobil yang nyaman, mungkin bisa dipakai untuk jalan-jalan dengan keluarga. Kalian punya anak cuma 2 orang, atau mungkin berencana punya anak cuma 3 orang gitu. Ini mobil worth it buat kalian beli karena bagasi luas, kabin belakang juga berasa luas. Kalian bisa lihat sendiri tadi posisi duduk saya, masih banyak banget space yang tersisa. Terus di depan juga ini luas, kaki saya juga pergerakannya nyaman, nggak sempit ya. Walaupun cup holdernya berasa gede banget di sini, tapi sebetulnya dia nggak mengurangi space kaki, tetap luas, enak, nggak apa ya, nggak mengekang lah, begitu. Jadi ini nanti bisa kalian pertimbangkan, dibawa jalan-jalan juga nggak memalukan karena memang mobilnya desainnya sudah sporty. Sekarang juga kok sporty ya, saya kok aksennya jadi medok banget ya. Ya emang asli dari Semarang tapi nggak gitu amat lah. Sporty, saya juga bisa kok ngomong sporty, 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 sporty. Ya gitu. Nah, kita akan coba cari tempat untuk menepi dulu. Ini sekalian kita coba di jalan kasar. Ini jalannya kasar banget, banyak lubang, banyak hambatan, gangnya juga sempit, sering stop and go, sering angkatan-angkatan gak jelas. Tapi kalian bisa lihat sendiri di video bahwa mobilnya itu pergerakannya smooth banget, suspensinya istimewa lembut, sangat-sangat lembut. Cocok lah untuk kalian yang gampang mual naik mobil. Kalau kalian punya anak yang gampang mual naik mobil, atau istri kalian gampang mual naik mobil, atau nggak betah dengan suspensi yang keras, cocok banget buat diborong dibandingkan dengan Lancer kemarin. Kalau Lancer memang karakternya dia keras suspensinya, perbedaannya ada di situ. Nah kita akan cari tempat untuk menepi karena review kita supaya tidak kepanjangan. Saya nggak sempat coba untuk top speednya, mohon maaf, karena trafficnya hari ini lumayan padat. Tapi kalau dilihat dari horsepowernya yang sudah kita coba tadi, seharusnya top speednya juga cukup menjanjikan karena dia cukup stabil. Oke, untuk sementara kita akan berhenti di sini dulu. Sebentar, saya copot speed dulu. Seperti biasa, mobil ini kebetulan dititip jual ke kita. Untuk beberapa part yang mungkin belum sempurna, saya akan coba untuk sempurnakan, seperti CV join. Hari ini harusnya sampai, hari ini akan saya coba pasang di bengkel.
kalau memang memungkinkan, tapi kalau belum sampai ya paling besok lah saya coba ke bengkel. Kalian bisa lihat mobil ini seperti biasa di Instagram kita di @bhpzone. Nanti saya ketik juga di video, saya sertakan tulisannya di situ sama logo Instagramnya. Kalian bisa lihat di situ. Platnya B Cikarang, kondisinya mint condition, bener-bener yang green condition, enak banget, masih orisinil, dipakai juga masih enak, deck semua masih kenceng. Sekian video masukan dari saya, review saya, semoga cukup lengkap. Kalau mungkin ada yang kelewat, kalian boleh kasih lewat kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh kalian like videonya. Terus kalau ada teman kalian yang mungkin lagi cari referensi untuk pembelian mobil pertamanya, atau pengen mainan sedan atau dan lain sebagainya, kalian bisa share video ini. Semoga review ini bisa membantu kalian. Tetap berkembang, jangan lelah untuk belajar. Mobil itu adalah jodoh. Jadi jangan hanya membeli mobil karena teman kalian atau tetangga kalian bilang bahwa mobil itu bagus, tapi kenali dulu seluk-beluk mobil itu sesuai enggak dengan karakter yang kalian inginkan, seperti itu. Oke? Jadi salam Mazda Speed. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, selamat malam, salam sejahtera, sukses selalu. Kok jadi kayak pidato. Oke, see you again. Bye.